Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Nama Putin sangat populer di Indonesia. Kenapa itu? Presiden Putin ya begitu terkenal di Indonesia, oke? So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Hubungan diplomatik dan bilateral antara Indonesia dan Rusia berlangsung berliku dan dalam 2 dasawarsa terakhir semakin baik. Indonesia menganggap Rusia sebagai kawan penting, demikian juga sebaliknya. Fakta-fakta sejarah pun membuktikan bahwa Rusia selama ini tidak pernah meninggalkan Indonesia. Rusia merupakan negara paling besar di dunia. Negara beruang merah ini memiliki luas 6 kali lebih luas dari Amerika Serikat atau 10 kali lebih luas dari Indonesia. Rusia juga memiliki banyak sumber daya alam dan menguasai produk-produk strategis, termasuk produk-produk di bidang pertahanan. Dari sisi sejarah, hubungan Indonesia dan Rusia juga sangat dekat. Ibaratnya Rusia saat ini merupakan kawan lama di era baru. Hubungan Indonesia dan Rusia sudah terjalin pada tahun 1890, ketika Kaisar Rusia Nikolai II mengunjungi Indonesia selama 2 minggu. Namun setelah kasus G30S dan isu komunisme, hubungan Indonesia dan Rusia sempat merenggang selama 30 tahun. Kurang lebih 3 dasawarsa terakhir komunikasi Indonesia dan Rusia semakin membaik. Selama ini, sejumlah fakta menunjukkan ternyata Rusia tidak pernah meninggalkan Indonesia. Di event-event internasional, Rusia selalu dalam posisi membela Indonesia dengan semangat antara Indonesia dan Rusia sebagai kawan lama. Dalam buku Sahabat Lama Era Baru yang dituliskan Tommy Lebang, diterbitkan oleh KBRI Moskow, disebutkan bagaimana mesranya hubungan Indonesia dan Rusia di era Presiden Soekarno. Contohnya saja, pembangunan Monumen Nasional hasil pemikiran Presiden Soekarno, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Gelora Bung Karno. Selanjutnya pembuatan patung Pak Tani dan Rumah Sakit Persahabatan. Mega proyek ini merupakan bantuan Rusia yang tak bisa kita lupakan. Sang proklamator Indonesia Soekarno berhasil mengikat hubungan dekat dengan Uni Soviet kala itu yang menjadikan Indonesia sampai sekarang terhubung secara moral dengan Rusia. Selain itu, Moskow juga telah menjadi sumber senjata dan perangkat militer lain bagi Indonesia. Aspek sejarah memang tidak bisa dipisahkan dari awal mula kedekatan Indonesia dan Rusia. Pada tahun 1947, Indonesia menandatangani perjanjian persahabatan dengan Mesir yang menandai sukses besar bagi diplomasi sebuah negara baru. Bukan itu saja, negara Indonesia juga mengambil langkah-langkah menuju hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara kubu sosialis, pertama dengan Uni Soviet. Pada 25 Januari 1950, setelah beberapa keraguan akhirnya Uni Soviet secara resmi mengakui Indonesia. Pada tanggal 3 Februari 1950, pemerintah Indonesia mengirimkan telegram balasan yang mengkonfirmasi penerimaan telegram pengakuan Soviet. Tanggal ini dianggap sebagai tanggal resmi pembentukan hubungan diplomatik antara Uni Soviet dan Indonesia. Namun, meski memiliki riwayat kedekatan dalam sejarahnya, status Indonesia sendiri sebagai salah satu pendiri gerakan Don't Block adalah melakukan pendekatan bebas aktif. Bebas berarti independen dan netral alias tidak berpihak terhadap siapapun, sedangkan aktif dimaksudkan pada peran aktif untuk segera menyelesaikan perundingan damai. Pada tahun 1950 hingga 1960, terjadi hubungan dekat antara generasi muda Indonesia dan Rusia. Tidak sedikit generasi muda Rusia yang mendalami Indonesia, termasuk bahasa dan budaya di berbagai perguruan tinggi di Rusia. Kedekatan ini ditambah dengan banyaknya mahasiswa Indonesia yang studi di Rusia. Dalam beberapa dasawarsa, pasang surutnya hubungan Indonesia dan Rusia dirasakan adanya beberapa generasi yang terputus. Diharapkan generasi muda dapat memberikan kontribusi bagi kelangsungan hubungan kedua bangsa yang semakin erat. Bagaikan pepatah, cinta lama bersemi kembali. Hubungan Rusia dan Indonesia kembali menunjukkan kemesraannya setelah Uni Soviet runtuh dan Indonesia mengalami reformasi pada akhir 1990-an. Para diplomat Indonesia dan Rusia kembali melakukan komunikasi intensif, membangun persahabatan yang pernah terjalin dengan hangat dan berkualitas. Saat ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia tanpa henti terus meningkatkan kerjasama Indonesia-Rusia di berbagai bidang. Ini terbukti kecintaan masyarakat Rusia terhadap Indonesia.
terbaru, setelah Rusia dan Ukraina berperang, Presiden Joko Widodo menjadi pemimpin pertama di Asia Tenggara yang menyambangi langsung kedua presiden negara tersebut, yakni Vladimir Putin dan Volodymyr Zelensky. Mengapa Putin sangat populer di Indonesia? С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Sebuah laporan menyebut bahwa netizen Indonesia lebih bersimpati terhadap Rusia dan Vladimir Putin. Hal ini didapatkan dari analisa narasi yang dilontarkan Publik Republik Indonesia. Dalam sebuah rilis akademik, peneliti Indonesia dari Johannesburg Institute of Political Studies, Universitas Tartu Estonia, Radityo Dharma Putra, mengatakan bahwa dukungan masyarakat Indonesia terlihat dari bagaimana netizen memproduksi narasi Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini juga ikut membakar narasi anti Amerika Serikat di Republik Indonesia. Generasi muda Indonesia adalah para penggemar berat Putin. Di mata Indonesia, Presiden Putin digambarkan sebagai pemimpin berkarisma, penuh senyum, baik hati dan cinta damai. Berjalan dengan percaya diri menggendong anak anjing, menatap ke kamera dengan penuh kerinduan, memberikan hormat kepada para pasukan, hingga menunggangi berbagai hewan liar seperti beruang dan singa. Ini adalah karisma Putin yang luar biasa, dicintai Indonesia dan dunia. Banyak orang di seluruh dunia tertarik pada Putin dan pandangannya yang anti-Barat. Anti-Amerikanisme ini sebelumnya telah diamati dalam sikap Indonesia terhadap perang melawan teror Amerika Serikat, yang dengan sendirinya merupakan pendorong utama sentimen anti-Amerika. Putin sudah populer di Indonesia sebelum serangan ke Ukraina, sehingga banyak orang Indonesia cenderung menerima narasinya tentang konflik tanpa banyak pertanyaan. Selanjutnya, ia juga memaparkan bahwa masyarakat Indonesia menyenangi figur yang populis dan nasional. Dalam hal ini, beberapa warganet menggambarkan Putin sebagai figur yang tegas dalam mempertahankan negara yang dipimpinnya. Dalam citra, beberapa kelompok Islam menggambarkan Rusia sebagai bagian dari bangsa Rum. Bangsa ini merupakan bangsa dari timur wilayah Romawi yang diyakini akan menjadi sekutu Islam dalam melawan kebatilan. Putin adalah pemerhati, pecinta, dan sahabat Indonesia. Di sisi lain, Putin merupakan satu dari sedikit pemimpin dunia yang tidak menggunakan media sosial. Tidak ada akun Facebook resmi atas namanya. Dia bahkan dikenal tidak memiliki ponsel pintar. Jadi Presiden Putin begitu terkenal gitu ya di Indonesia, dan kalau dilihat daripada aspek sejarah pun kedekatan Rusia Indonesia yang dulunya Uni Soviet juga gitu kan, memang memiliki hubungan yang sangat dekat gitu, hubungan persahabatan yang sudah terjalin lama gitu ya, sampailah ke era Presiden Putin ini, Presiden Vladimir Putin ya, yang digambarkan sebagai pemimpin yang berkarismatik, lepas tu tegas gitu ya. Begitu terkenalnya Presiden Putin gitu kan di Indonesia. Jangan lupa slogannya itu Ura. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak, dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.